SMA PKP DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto, mahasiswa PPG dalam jabatan 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kali dengan nomor PPG 201502722952. Kali ini akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 Fisika tentang suhu dan termometer yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di SMA PKP DKI Jakarta. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran dan bermanfaat buat kalian semua. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini untuk kelas 11 Fisika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini hadir semua ya? Oke, baik. Kalau hadir semua, untuk agar lebih semangat belajarnya, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Saya akan putarkan lagunya. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan analitis. Ya, sekali lagi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan analitis. Oke. Baik, setelah kalian menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, perasaannya bagaimana? Semangat Pak. Semangat ya, senang ya. Jadi siap untuk belajar fisika hari ini ya? Siap, oke. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Gelombang cahaya. Iya, gelombang cahaya itu ya. Nah, kemudian Pak Eri akan jelaskan sekilas ya tentang materinya, tentang suhu dan termometer. Adapun capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip suhu dan kalor.
materi pembelajarannya ada 3. Yang pertama tentang suhu, yang kedua termometer, dan yang ketiga adalah konversi suhu. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis konversi suhu pada 4 jenis skala termometer. Yang kedua adalah melaporkan hasil konversi suhu pada 4 jenis skala termometer setelah menggunakan alat peraga. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat alat peraga konversi suhu pada 4 jenis skala termometer. Selanjutnya kalian saksikan video berikut. Siri, berapa suhu di sini? It's minus 47 degrees outside. Suhu udara di Antartika antara... Paru kami tidak terbiasa, makanya kami terbaru. Cuaca di sini sangat dingin dan kering. Ada banyak orang yang tinggal di sini, sekitar 300.000 jiwa. Yakutsk adalah ibu kota Republik Sakha, sebuah wilayah otonom di Rusia, 280 mil jauhnya dari kutub utara. Karena tempat ini adalah titik paling timur laut dari Siberia, tempat ini sangat terisolasi dari bagian dunia lainnya. Suhu di luar sekitar minus 50 derajat Celcius. Di titik air ini adalah 100 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat, airnya langsung berubah menjadi kristal es. Suhu udara terendah yang pernah Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, ini ada beberapa pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, kalau tadi videonya terkait apa? Ya, suhu udara di kota Yakutsk ya, adanya di Rusia sana ya, Siberia. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kondisi suhu di kota Yakutia dan berapa derajat Celcius suhu terdinginnya? Siapa yang mau mencoba jawab? Saya, Pak. Oke, Jonathan silakan. Suhu kota di Yakutsk yaitu mencapai negatif 71 derajat Celcius. Ya, negatif 71 derajat Celcius. Berarti suhunya dingin ya, sangat dingin itu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengkonversi suhu dari skala derajat Celcius ke skala derajat Fahrenheit ya, karena tadi kan dijelaskan ya, sekian derajat Celcius kemudian sekian derajat Fahrenheit itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan. Cara mengkonversi termometer dari Celcius ke Fahrenheit yaitu TF sama dengan 9/5 TC tutup kurung plus 32. Oke, kasih aplaus dulu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, berapakah besarnya suhu terdingin di kota Yakutia jika dikonversi ke derajat Fahrenheit? Tadi kalau yang derajat Celcius berapa, Jo? Ya, min 71 derajat Celcius. Nah, kalau dikonversikan ke Fahrenheit berapa? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk besarnya suhu di kota Yakutia jika dikonversi ke skala derajat Fahrenheit yaitu sebesar minus 95,8 derajat Fahrenheit. Oke, ya benar ya. Ya, jadi cukup jelas ya. Tadi bagaimana cara menghitungnya itu Lisa tadi yang menjelaskan. Kemudian berapa hasilnya kalau dikonversikan, tadi yang jawab adalah Hairina ya. Ya, Jonathan juga benar tadi. Oke. Selanjutnya silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing gitu ya. Apa yang kalian ketahui tentang suhu? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, Pak. Oke, betul ya. Kasih aplaus. Pertanyaan kedua, ada berapa jenis skala termometer yang kalian ketahui dan sebutkan angka perbandingan skalanya? Siapa yang menjawab? Ya, Aswa ya. Fahrenheit dan Kelvin.
Ya, angka perbandingannya? Angka perbandingannya secara berturut-turut adalah 5495. Ya, 5495. 5 untuk skala Celsius. Celsius, 9 untuk skala Fahrenheit. Fahrenheit. Terus 4 Kalau 4 untuk skala Reaumur, Reaumur dan 5 untuk skala Kelvin. Kelvin. Oke ya, kasih aplaus dulu ya. Ya, selanjutnya kita saksikan ya video cara membuat alat peraga berikut. Oke ya, jadi itu video bagaimana cara membuat alat peraga konversi suhu. Sebelum kita membuat alat peraganya, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh ya, silahkan Arindra. Untuk membuat skala termometer menggunakan kertas apa Pak? Iya, kita gunakan kertas milimeter blok itu ya. Jadi yang kertas bergaris 1 milimeter itu ya. Itu ya Arindra ya? Iya Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, silahkan kalian masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahan itu ya. Ini bahannya nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sama LKPD-nya diambil. Ya, silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahannya. Ya, LKPD-nya yang ini. Ya. Ini makanya gimana ya? Masih ada 2 ini, kelompok berapa yang belum ngambil? Satu lagi, kelompok berapa? LKPD yang belum? Kelompoknya Nugi. Oke ya, saya jelaskan sekilas tentang LKPD. Jadi yang akan kita buat adalah alat peraga konversi suhu itu ya. Nah, alat bahannya sudah ada. Kemudian nanti setelah kalian buat alat ya, kemudian nanti diuji coba ya. Setelah diuji coba, kemudian hasilnya dipresentasikan gitu ya. Tuliskan identitas di lembar cover terlebih dahulu ya. Kemudian kalian baca mulai dari tema project apa, tujuannya apa, alat dan bahannya diisikan ya. Nah, kalian sudah tersedia alat dan bahan masing-masing di meja, silahkan dituliskan ya sama jumlahnya. Nah, misalkan selang 3/4 in, panjang 30 cm, berapa buah dan seterusnya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Oke, berarti bisa dimulai ya. Ya, silahkan dibagi tugasnya. Jadi waktunya hanya sekitar 30 menit untuk membuat alat peraga. Kemudian nanti 20 menit untuk presentasi kelompok gitu ya. Ya, silahkan dimulai untuk pembuatan alat peraganya.
kira-kira bang lurus gitu. Iya, lurus. Kalau udah terlanjur nggak bisa. Ya, yang ketiga lurusin dengan yang nggak apa-apa. Ini digunting lagi biar cakep, berapi itu. Ya apa? Ini selang-selangnya. Airnya dikeluarkan dulu semua, terus dipasang di depan sana, ditempatin di depan. Ya, kelompok 3 kan ini udah selesai nih. Silahkan ditempatkan di meja depan. Ya. Airina boleh, Nisa boleh. Taruh di meja sini, depan. Habis ya, silahkan dikumpulkan. Yang presentasi pertama kelompok 3 ya, nanti yang presentasi kedua kelompok 1, hanya 2 kelompok aja. Iya, karena yang sudah jadi 3 sama 1. Oke, silahkan dikumpulkan seadanya. Selesai nggak selesai, silahkan dikumpulkan. Kelompok 1 sama 3 sudah, taruh di depan. Ya, kelompok 2. Presentasikan hasil ala proyeknya. Kelompok 3 dipersilahkan ke depan. Danis, ya silahkan maju depan. Alat peraganya dipegang ya, salah satu ya. Fabian atau Danis yang megang ya, yang laki-laki yang cowok. Ya. Silahkan. Nanti setelah kelompok 3 baru kelompok 1. Ayo Dis, silahkan diambil. Baru sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kali ini kami akan mempresentasikan praktikum pada hari ini, yaitu membuat alat peraga konversi skala suhu pada termometer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Basan Jolokisna. Nama saya Arendra Duta Kusuma. Pada proyek kali ini tujuan proyeknya adalah jenis skala termometer. 2. Peserta didik mampu melaporkan hasil konversi suhu pada 4 jenis skala termometer setelah menggunakan alat peraga. 3. Peserta didik mampu membuat alat peraga konversi suhu pada 4 jenis skala termometer. Alat yang digunakan untuk praktikum pada hari ini yaitu alatnya ada palu 1 buah, gunting 1 buah, penggaris 1 buah, panci air 1 buah, corong 1 buah. Bahan yang digunakan pertama ada papan kayu ukuran 46 x 43 cm
1 buah, papan kayu ukuran 46 kali 12 cm 1 buah, selang air transparan 3/4 inch dengan panjang 30 cm 4 buah, pipa 4 inch dengan panjang 4 cm 4 buah, sambungan pipa lurus setengah inch 1 buah, sambungan pipa L setengah inch 1 buah, sambungan pipa T setengah inch 3 buah, keran air 1 buah, solatif pipa secukupnya, klem pipa 6 buah, paku kayu 4 cm 4 buah, kertas perimeter blok 1 lembar, isolasi double tip secukupnya. Hasilnya yaitu skala percobaan pertama jabatan 15 derajat Celcius, 12 derajat Reaumur, 59 derajat Fahrenheit, 28 Kelvin, 288 Kelvin. Untuk percobaan kedua, 20 derajat Reaumur didapatkan 77 derajat Fahrenheit, 268 Kelvin, 25 derajat Celcius. Untuk percobaan ketiga, didapatkan 122 derajat Fahrenheit, 323 Kelvin, 50 derajat Celcius, 40 derajat Reaumur. Untuk percobaan keempat, 353 Kelvin, 60 derajat Celcius, 64 derajat Reaumur, 176 derajat Fahrenheit. Kesimpulan dan pengalaman bermakna. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah perbandingan antara 4 skala termometer Celcius, Grimer, Fahrenheit, dan Kelvin berturut-turut adalah 5/4 dan 9/5. Pengalaman bermakna yang didapatkan dari aktivitas yang telah dilakukan adalah kita jadi bisa mengetahui cara membuat alat peraga konversi suhu termometer. Iya. Oke, kasih aplaus dulu ya. Untuk yang kelompok lain, silahkan LKPD-nya dikumpulkan di sini. Ini baru 2 kelompok ya. Taruh di sini. Terima kasih semuanya, kalian sudah berhasil ya membuat alat peraga konversi suhu itu ya. Jadi kalau saya lihat ini contoh yang satu rapi itu ya. Rapinya dilihat dari mana? Dari cara menempatkan klemnya ini ya, sehingga ini lurus ini. Ya, ini kelompok 3 itu ya. Kemudian skalanya juga rapi. Jadi kalau menempatkan ini itu sebaiknya mepet ya dengan selang, sehingga pengukurannya itu lebih teliti. Karena ada yang agak jauhan itu ya untuk nempel kertasnya, sehingga untuk pembacaannya kurang presisi itu ya. Tapi semuanya cukup bagus itu ya. Hanya ada kekurangan sedikit, ada yang judulnya belum ada yang kelompoknya belum ada, tapi nggak masalah. Saya senang itu ya, kalian semangat, semuanya aktif itu ya. Oke. Selanjutnya saya minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan atau pengalaman bermakna ya. Siapa kira-kira ada? Ya, silakan maju di depan di sini itu ya. Ya, kita kasih semangat dulu, ya. Di sini kan, di situ. Boleh. Pengalaman berapa? Kesimpulan Pak? Ya, kesimpulan boleh, pengalaman berapa? Ya. Jadi saya akan membagikan pengalaman berharga saya dalam menjalani pembelajaran hari ini. Pengalaman saya tadi adalah ketika membuat terjadi suatu hambatan yang tidak diinginkan, sehingga kelompok kami harus membuat ulang kertas milimeter bloknya. Untuk kedepannya mungkin kelompok kami akan lebih berhati-hati kembali Pak. Untuk pembelajaran yang akan datang gitu Pak. Iya. Ya. Itu saja. Itu saja dari saya. Nah, terima kasih. Kesimpulannya apa, Van? Kesimpulan pembelajaran sudah mempelajari tentang apa saja? Kesimpulannya tadi saya tuh belajar tentang suhu, terus tentang termometer, dan ketiga itu adalah alat peraga konversi skala termometer, Pak. Iya, oke. Ya. Udah cukup? Cukup. Oke, kasih aplaus. Oke ya, kalian sudah memahami, alhamdulillah. Nah, untuk sesi berikutnya kalian mengisi asesmen sumatif itu ya. Saya hanya kasih waktu sekitar 5-10 menit. Nah, silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil 2 lembar. Jadi 1 anak 2 lembar itu ya. Silahkan perwakilan saja. Jadi kalau ambil 8 ya. Ini 4 ya. 4. Kemudian
kemudian yang sebelahnya 4. Yang kelompoknya 5, anggotanya 5, ngambil 5. Ya, silakan diisi sesuai anggotanya. Ada berapa? Kalau 5 ngambil 5 ya. Ya, itu juga 5 ya. Silakan langsung diisi, kasih nama dan kelas. Dipisah ya, yang lembar assessment sama assessment, yang lembar refleksi sama refleksi. Hitungan 10, Pak Heri sudah minta di depan sini ya. 10, 9, ya, 8. Alat bahannya sambil diberesin. Alat tulis hari ini kita sudah selesai pembelajarannya ya. Untuk pertemuan berikutnya materinya adalah tentang kalor. Jadi silahkan kalian baca materinya tentang kalor dan budayakan membaca agar kalian tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, agar lebih semangat lagi ya, walaupun di akhir kita ucapkan sama-sama ya. Saya contohkan dulu, fisika asik, mudah dan menyenangkan ya. Wow, itu ya kan. Nah ya, 1 bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Fisika asik, menyenangkan. Wow ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa ya, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.